Halo, selamat pagi rekan-rekan semua, dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi pada tahun ini di Rakernas tahun 2021. Pastinya dalam nuansa yang berbeda. Kalau tahun sebelumnya kita bertemu di Surabaya, tahun ini kita berada di tempat terpisah. Tapi saya percaya bahwa apapun situasinya saat ini, kita tetap menjalani raker yang berkualitas untuk membahas tentang pencapaian dan apa yang perlu kita sampaikan dalam melakukan planning untuk tahun yang baru. Saya Dominikus Putranda dari HRBP Departemen. Saya akan membawakan presentasi terkait dengan pencapaian KPI dari HRBP dan target-target yang akan kita tetapkan pada tahun depan. Khususnya juga bagi teman-teman yang ada di cabang, semoga ini bisa menjadi arahan juga masukan untuk program kerja ke depan. Oke, kita akan review KPI kami di tahun 2020. Puji Tuhan, KPI kami semua tercapai. Yang pertama, terkait sama implementasi kami untuk CI dan OP, itu target kami 10% dari tahun 2019 untuk tahun 2020, dan di tahun 2020 malah kami sudah melebihi sampai 16% dari target yang ditentukan di tahun 2020. Kemudian yang kedua, terkait sama scorecard, target kami 85, pencapaian kami sampai di 669,91. Kemudian yang ketiga, untuk MVP rasionya, target kami di 80, pencapaian kami di 97,08. Kemudian eksekusi kami terkait dengan Blue Star, itu target kami 100%, tercapai sampai 100%. Selanjutnya KPI kami di Manager Successor, itu target kami di 80, pencapaian kami sampai 100. Kemudian KPI kami yang terakhir adalah Joint Research, target kami 8, tapi pencapaian kami sampai 27. Oke, itu berkat kerjasama dan dukungan semua Bapak dan Ibu yang ada di seluruh PT Spill ini. Kita akan lihat KPI kami di tahun 2021. Kami menentukan yang pertama untuk KPI kami di tahun 2021 adalah cost saving. Cost saving kami ini dari CI dan OP. Kalau untuk tahun 2021 ini KPI kami naik 10%. Jadi strateginya untuk tahun ini agar itu bisa tercapai, tentunya kita tetap menggalakkan CI dan OP dalam perusahaan, termasuk mungkin CI kompetensi yang sering kita ikutin setiap tahun. Kemudian Bapak maupun Ibu kita ikutkan dalam sertifikat terkait dengan Black Belt agar bisa menjadi project dalam CI kita. Tentunya juga untuk mendukung itu perlu ada reward-reward ya bagi CI yang berkontribusi terbaik bagi perusahaan. KPI kami yang kedua adalah terkait dengan Black Belt Project. Oke, di tahun 2021 ini target kami ada 15 karyawan yang bisa mendapatkan sertifikat Black Belt ini. Tentunya strategi yang bisa kami lakukan adalah karyawan yang mendapatkan sertifikat ini bisa diberikan project CI supaya bisa terkoneksi langsung dengan strategi dan bisnis perusahaan. Kemudian strategi juga yang kedua mungkin kita bisa lakukan dari teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat Black Belt ini, mereka bisa mensupervisi ya, yang sudah mendapatkan Green Belt pada periode sebelumnya.
Oke, KPI kami yang ketiga adalah Division Business Partner. Jadi untuk target kami di tahun 2021 ini, targetnya 100. Strateginya tentu ada perhitungan terkait sama HR scorecard ya, baik di bidang rekrutmen, agar dapatkan talent yang terbaik, yang bisa direkrut dan dipertahankan. Kemudian di bidang trainingnya, jumlah jam training yang bisa berorientasi pada hasil. Kemudian tingkat turnover karyawan, supaya dari tahun ke tahun itu bisa di-manage dengan baik. Termasuk juga indeks survei kepuasan atau survei engagement-nya karyawan. KPI kami yang keempat itu adalah employee engagement. Target kami di employee engagement ini itu bisa sampai dengan maksimal 80%. Strateginya, jadi harus memang menciptakan suasana kerja yang baik. Kita menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kemudian butuh dukungan ya dari Bapak Ibu termasuk semua divisi yang ada di sini untuk bisa sama-sama menjaga dan memelihara situasi kerja maupun lingkungan kerja yang baik. Selanjutnya, KPI kami yang kelima itu adalah Solution and Opportunity. Jadi, di KPI ini kami akan melihat bagaimana implementasi yang bisa kami berikan, termasuk solusi dan peluang dalam divisi per tahunnya. Target kami di KPI tahun 2021 ini sampai 10. Jadi memang kita harus memikirkan strateginya. Termasuk strateginya yang bisa kami berikan adalah bagaimana kita bisa memberikan masukan mengenai restrukturisasi unit bisnisnya, termasuk perencanaan tenaga kerja dan perencanaan suksesinya. Kemudian kami bisa memberikan masukan dan peluang terkait peningkatan produktivitas. Kemudian implementasi dan solusi terkait bagaimana kita ngolah karyawannya, mengurangi resiko, termasuk resiko yang terkait dengan hukum, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada di dalam perusahaan. KPI kami yang keenam adalah successful, blue start-nya. Targetnya bisa tereksekusi sampai 95%. Strateginya bagaimana kami menyelesaikan masalah ini tanpa gejolak. Perlu melakukan suatu pendekatan dengan pribadi dari karyawan yang harus dieksekusi. Oke, untuk KPI kami yang ketujuh adalah grooming the leader. Di sini dalam KPI ini kami akan melihat dan melakukan yang namanya successful internal promotion. Strategi kami ini harus menjalankan individual program plan-nya yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu dan sudah mengikuti ya, terkait Bapak Ibu sendiri atau mungkin bawahannya terkait dengan IDP ini. Kemudian mengikuti training-training dalam perusahaan. Kemudian melakukan asesmennya karyawan. Target kami di KPI ini bisa sampai 45. Oke, KPI yang kami yang terakhir adalah talent acquisition. Target kami ini bisa tercapai di tahun 2021 ini sampai 90%. Strateginya mungkin perlu dilakukan namanya joint research dengan beberapa perguruan tinggi dan skill university. Termasuk mungkin dilakukan yang namanya kuliah tamu, riset itu sendiri, kunjungan ke lapangan, termasuk anak-anak magang maupun PKL. Itu KPI kami dari divisi HRBP. Selanjutnya, apa yang bisa kami harapkan dari Bapak Ibu termasuk teman-teman kami yang ada di cabang? Terkait dengan KPI kami di tahun 2021 ini tentunya tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerjasama. Oleh karena itu kami butuh yang namanya proaktif ya, agar bisa berperan aktif di semua divisi perusahaan untuk dapat memberikan ide-ide
dan hal-hal baru. Kemudian hal yang kami harapkan juga bisa adanya continuous improvement behavior-nya. Kita bisa memiliki perilaku agar kita sama-sama bisa terus melakukan perbaikan dalam perusahaan ini. Kemudian kami berharap juga dukungan dan kerjasamanya terkait dengan employee engagement-nya. Kita bisa membuat lebih banyak kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan karyawan, berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan agar karir Bapak Ibu bisa terus berkembang di PT Spill. Bapak Ibu, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kita harapkan di tahun 2021 ini bisa tercapai. Salam jaya.